Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengutus Isa dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan petunjuk, mereka dengki kepadanya karena ia telah dianugerahi Allah kenabian dan berbagai macam mukjizat yang cemerlang. Di antara mukjizatnya ialah dapat menyembuhkan orang buta, orang yang terkena penyakit supak, dan menghidupkan kembali orang yang telah mati dengan seizin Allah. Mukjizat lainnya ialah dia membuat patung dari tanah liat berbentuk seekor burung. Lalu ia meniupnya, maka jadilah patung itu burung sungguhan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dapat terbang dengan disaksikan oleh mata kepala orang-orang yang melihatnya. Banyak pula mukjizat lainnya sebagai kehormatan baginya dari Allah. Hal tersebut dilakukan oleh Allah melalui kedua tangan Isa alaihissalam. Akan tetapi, sekalipun demikian, mereka mendustakannya, menentangnya, serta berupaya untuk mengganggunya dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Hingga hal tersebut membuat Nabi Isa alaihissalam tidak dapat tinggal satu negeri bersama mereka, melainkan banyak mengembara, dan ibunya pun ikut mengembara bersamanya. Mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damaskus di masa itu. Raja Damaskus adalah seorang musyrik penyembah bintang. Para pemeluk agamanya dikenal dengan sebutan pemeluk agama Yunani. Akhirnya mereka orang-orang Yahudi itu sampai kepada raja tersebut, lalu melaporkan laporan palsu kepadanya bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang lelaki yang menghasut khalayak ramai, menyesatkan mereka dan menganjurkan mereka agar memberontak kepada raja. Mendengar laporan tersebut, si raja murka, lalu ia mengirimkan instruksi kepada gubernurnya yang ada di Baitul Maqdis, memerintahkannya agar menangkap lelaki yang dimaksud, lalu menyalibnya dan kepalanya diikat dengan duri agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Ketika surat raja itu sampai kepada si gubernur, ia segera melaksanakan perintah itu. Lalu ia berangkat bersama segolongan orang-orang Yahudi menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa alaihissalam bersama sejumlah sahabatnya. Jumlah mereka kurang lebih ada 12 atau 13 orang. Menurut pendapat yang lain adalah 17 orang. Hal tersebut terjadi pada hari Jumat sesudah waktu asar, yaitu petang hari Sabtu. Mereka mengepung rumah tersebut. Ketika Nabi Isa merasakan bahwa mereka pasti dapat memasuki rumah itu, atau ia terpaksa keluar rumah dan akhirnya bersua dengan mereka, maka ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang mau diserupakan seperti diriku? Kelak dia akan menjadi temanku di surga." Maka majulah seorang pemuda yang rela berperan sebagai Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau untuk melakukannya. Maka ia mengulangi permintaannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataannya, tiada seorang pun yang berani maju kecuali pemuda itu. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam berkata, "Kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku." Maka Allah menjadikannya mirip seperti Nabi Isa alaihissalam hingga seakan-akan dia memang Nabi Isa alaihissalam sendiri. Lalu terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu, dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk yang sangat hingga tertidur. Lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan demikian, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu dan mengangkatmu kepadaku." Surat Ali Imran ayat 55. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, para sahabatnya keluar. Ketika mereka pasukan hendak menangkap Nabi Isa, melihat pemuda itu, mereka menyangkanya sebagai Nabi Isa. Sedangkan hari telah malam. Lalu mereka menangkapnya dan langsung menyalibnya serta mengalungkan duri-duri pada kepalanya. Orang-orang Yahudi menonjolkan dirinya bahwa merekalah yang telah berupaya menyalib Nabi Isa dan mereka merasa bangga dengan hal tersebut. Lalu beberapa golongan
dari kalangan orang-orang Nasrani karena kebodohan dan akalnya yang kurang mempercayai saja hal tersebut, kecuali mereka yang ada bersama Nabi Isa. Mereka tidak mempercayainya karena menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Selain dari mereka yang bersama Nabi Isa, semuanya mempunyai dugaan yang sama dengan orang-orang Yahudi, bahwa orang yang disalib itu adalah Al-Masih putra Maryam. Hal tersebut merupakan ujian Allah kepada hamba-hambanya, karena suatu hikmah yang hanya Dia sendirilah yang mengetahuinya. Allah telah menjelaskan dan menerangkannya dengan gamblang di dalam Al-Quran yang Dia turunkan kepada Rasul-Nya yang mulia, didukung dengan berbagai macam mukjizat dan keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.